Hai semua, senang sekali bisa kembali menjumpai teman-teman dan kembali lagi kita di channel Nita Nailcraft. Nah, kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat gantungan kunci rajut dengan bentuk seperti potongan buah jeruk ya. Nah, seperti ini modelnya. Nanti saya bakal ajak teman-teman untuk membuatnya. Jadi, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu benang rajut. Di sini saya menggunakan benang polyester, menggunakan dua warna, warna oranye dan juga warna putih. Kalau teman-teman ada warna kuning di rumah juga bisa menggunakan warna kuning seperti ini dan juga warna putih ya. Bisa menggunakan benang dengan merek apapun. Di sini saya menggunakan benang merek Polycherry. Kemudian jangan lupa siapkan juga stitch marker ya, penanda, kemudian hakpen dengan ukuran 4/0. Jadi di sini saya menggunakan yang ukurannya 4/0. Lalu ring gancinya, jadi gantungan kuncinya. Kemudian korek api. Siapkan juga jarum tapestri. Kemudian jangan lupa dakron. Ini perlu kita siapkan untuk mengisi rajutannya nanti. Nah, seperti apa tutorialnya? Ayo kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama kita menggunakan benang warna oranye terlebih dahulu. Kita buat magic ring. Benang yang pendek ini kita lipat begini ya. Jadi tempatkan di atas benang yang panjang. Jika sudah, kemudian kita letakkan atau dekatkan yang pendek ini di lingkaran yang sudah kita buat tadi. Kita pegang begini. Kemudian dibalik, lalu kita bisa langsung membuat atau merajut. Kita buat pertama kali yaitu rantai 3 atau chain 3. Jadi hakpen ini kita masukkan di lingkaran yang sudah kita buat, lalu kait benang. 1, 2, 3. Rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat 11 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita beri penanda untuk rantai yang ketiga, karena nanti kita akan slip stitch di sini untuk terakhir ya. Jadi ini kita buat 11 double crochet. Sudah ada 1, berarti kita buat lagi 10 double crochet. Teman-teman juga bisa menggunakan magic ring atau membuat magic ring dengan berbagai cara yang mungkin sudah dikuasai. Jadi membuat magic ring itu ada beberapa cara, salah satunya tadi seperti yang sudah saya contohkan. Nah, ini kita terus membuat double crochet 11 ya. Sehingga nanti totalnya dalam satu lingkaran ini ada 12 double crochet termasuk dengan chain 3 yang sudah kita buat di awal tadi. Setelah 12 double crochet atau 11 DC ini ya sudah kita buat. Nah, ini kita tarik benang yang pendek ini sehingga nanti akan membentuk lingkaran yang lebih rapat ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat slip stitch di chain yang ketiga yang sudah kita beri penanda. Kita lepas dulu penandanya. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Nah, kita kencangkan lagi. Kalau sudah, kita buat lagi chain 3. 1, 2, 3. Lalu buat double crochet di lubang yang sama. Jika sudah, buat lagi double crochet 2 kali
di stitch berikutnya. Atau kita sebut ini dengan double crochet increase. Jadi setiap stitch, jadi ada 12 stitch di sini, kita isi dengan double crochet increase atau 2 double crochet, sehingga total double crochet yang kita miliki di baris yang kedua ini adalah 24 double crochet termasuk chain 3 yang pertama kita buat tadi. Oh ya, jangan lupa diberi penanda untuk chain yang ketiga. Yang sudah terbiasa mungkin tidak memerlukan penanda, tapi untuk teman-teman pemula ini diperlukan karena kadang-kadang suka lupa ya. Ini tadi chain ketiganya di mana gitu ya. Nah, ini untuk baris yang kedua, jadi setiap stitch kita isi dengan DC increase atau 2 double crochet. Lakukan terus sehingga total double crochet di baris yang kedua ini adalah 24 double crochet. Nah, ini sudah 24 double crochet. Kita harus mengakhiri baris yang kedua ini dengan slip stitch di chain yang ketiga. Kita lepas penandanya. Kemudian kita slip stitch. Nah, ketika slip stitch ini kita akan berganti benang dengan warna benang putih. Nah, ini kita letakkan dulu, kemudian kita ambil benang warna putih. Nah, di sini kita langsung kait benang warna putih. Jadi ketika slip stitch kita masukkan benang warna putih. Seperti ini caranya. Nah, sudah. Jadi sambil ditarik benang yang warna oranye tadi, lalu kita buat chain 1. Jika sudah, kita buat single crochet di lubang yang sama di bawah chain 1 tadi. Kita buat single crochet. Jika sudah, kita buat single crochet lagi atau single crochet increase ya di stitch yang berikutnya di sebelahnya. Jadi di sebelah sini kita buat single crochet 2 kali. Jadi kita ikutkan benang yang warna putih, yang warna oranye kita abaikan dulu. Jadi yang warna putih ini kita ikutkan supaya nanti lebih rapi. Kita isi dengan 2 single crochet atau single crochet increase. Kemudian di sebelahnya ini kita isi dengan 1 single crochet. Lalu di sebelahnya lagi kita isi dengan single crochet increase atau 2 single crochet di lubang yang sama atau di stitch yang sama. Jadi selang-seling ya. 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet, atau 1 single crochet increase, 1 single crochet increase. Jadi selang-seling seperti itu terus sampai nanti ketemu lagi di stitch yang terakhir, sehingga total untuk baris ketiga ini adalah berjumlah 36 single crochet ya. Jadi ini kita isi dengan selang-seling tadi, single crochet 1 kali, kemudian di sebelahnya kita isi dengan single crochet increase atau 2 single crochet. Lakukan seperti itu terus sampai 1 putaran ini. Total nanti single crochet yang kita miliki adalah 36. Sudah 1 putaran,
kita buat single crochet, jadi total jumlahnya di sini adalah 36 single crochet. Kemudian kita buat slip stitch di single crochet yang pertama. Jadi tadi kita sudah buat satu chain, kemudian single crochet di lubang yang sama. Nah, kita slip stitchnya bukan di chain satunya, tetapi di single crochetnya. Nah, slip stitch ini kita tidak akan mengait benang warna putih, tetapi kita akan kait benang warna oranye yang tadi masih belum kita potong ya. Nah, ini kita kait benang warna oranye. Kemudian tarik yang warna putih supaya lebih kencang. Kalau sudah, kita buat chain 1, buat single crochet lagi, masih di lubang yang sama. Kita ikutkan benang putihnya satu kali ini saja. Jadi ini kita buat single crochet, kemudian single crochet lagi di stitch berikutnya. Kalau sudah, sekarang 2 single crochet atau single crochet increase di stitch yang berikutnya. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi. Jadi setelah single crochet increase, kita buat single crochet di stitch berikutnya 1 kali, kemudian 1 kali lagi single crochet di stitch berikutnya, lalu buat single crochet increase di stitch berikutnya. Jadi 2 kali single crochet di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, nanti total single crochet yang kita miliki di sini jumlahnya adalah 48, ini di baris yang keempat. Jadi single crochet, kemudian single crochet increase. Selang-seling seperti itu ya. Jadi single crochet lagi di stitch berikutnya, lalu 2 single crochet atau single crochet increase di stitch berikutnya. Seperti itu terus 1 putaran, sehingga total single crochet yang kita miliki adalah 48 single crochet. Tidak perlu diberi penanda karena nanti kita akan slip stitch lagi di single crochet yang pertama, dan ini sudah kelihatan ya. Jadi baris yang keempat sudah selesai. Nah, ini untuk mengakhirinya, kita slip stitch di single crochet yang pertama di baris yang keempat. Nah, kemudian, oh ya, tadi untuk benang yang putih jangan dipotong dulu ya. Nanti kita potong bersamaan dengan benang yang warna oranye. Nah, setelah ini, setelah slip stitch, kita buat chain 5. 1, 2, 3, 4, 5, lalu slip stitch lagi di lubang yang sama. Jadi di sini, kemudian chain 1, lalu kita putus benang. Untuk putus benang ini kita kira-kira saja panjangnya kurang lebih 30-an cm atau 30 sampai 40 cm ya. Jadi dikira-kira saja. Kalau sudah, kita putus benang dua-duanya. Nah, setelah itu kita mulai membuat motif jeruknya. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat bulir-bulir menjadi motifnya ini seperti ini ya. Jadi putih-putih ini. Jadi kita akan membaginya menjadi 8 bagian. Kita menggunakan jarum tapestri. Kita mulai dari tengah-tengah, jadi ini pastikan kencangkan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dari tengah-tengah ini. Lalu dari stitch yang pertama atau chain 3 yang kita buat tadi. Kemudian bisa diluruskan. Jadi untuk membuat motifnya ini terserah teman-teman. Gunakan cara yang paling mudah saja.
Jadi ini diluruskan. Kalau sudah, jadi ini saya lompati dua-dua. Jadi ini 1 2, kemudian di sebelah sini bisa, atau di sini juga bisa ya. Jadi di sini aja, kemudian kita lompati 2 lagi. Jadi kita lompati 2 lagi. Nah, seperti ini. Sudah, kita lompat lagi. Jadi ini 1 2 ya. Jadi di sini ini 1 2. Ini nanti akan pas terbagi 4. Kemudian ini juga sama. Jadi nah, ini sama ya. Jadi nanti totalnya ada 8 bagian seperti ini. Nah, ini sudah yang terakhir. Nah, ini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kalau sudah, sekarang kita ikatkan di sini. Di sini tadi masih ada 2, ini yang di tengah-tengah tadi ya, ketika membuat magic ring. Jadi kita ikatkan di sini. Diputus boleh, enggak juga enggak apa-apa. Setelah diikat begini ya, jadi boleh diputus, boleh juga enggak. Kalau ingin lebih rapi ya silahkan diputus aja. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti kita masukkan bersamaan dengan dakronnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai menjahit, menyatukan. Jadi lingkaran ini kita satukan seperti ini. Kemudian ini dijahit di pinggir-pinggirnya. Kita ambil yang terluar jadi back loop. Jadi kita ambil yang back loop untuk kita jahit. Dijahitnya seperti biasa saja. Seperti kalau kita menjahit baju, menjahit di kain ya. Jadi kita ambil saja yang paling terluar, jadi yang back loop ini ya, seperti ini. Nah, terus seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi ambil yang back loop semua. Seperti ini terus sampai di sepertiganya. Jadi sampai di sini ya. Nanti setelah itu kita isi dakron terlebih dahulu. Ini sudah sampai di sini menjahitnya. Kita hentikan dulu, kemudian kita isi dengan dakron. Nah, ini diisi perlahan-lahan. Jadi sesuai selera teman-teman. Kalau ingin lebih gemuk jeruknya, boleh diisi dakron yang agak-agak banyak ya. Tapi kalau mau yang biasa-biasa aja, mungkin mau menyesuaikan harga, karena ini aksesoris gantungan kunci. Biasanya kalau kita terima pesanan itu kalau dengan jumlah yang banyak, harganya biasanya bakal lebih murah ya. Jadi mungkin teman-teman menyesuaikan sajalah sesuai dengan permintaan dari pembeli. Kalau pengennya diberi harga yang mungkin lebih murah, bisa diisi dakron yang tidak terlalu banyak, yang penting masih pantas ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita jahit lagi dengan cara yang sama, masih tetap dengan ambil back loopnya saja. Diselesaikan sampai di terakhir nanti ya. Kalau teman-teman ingin ukuran yang lebih besar, nanti juga bisa. Jadi kalau ini sampai dengan 2 baris untuk warna oranye, teman-teman bisa tambahin 3 baris ya, kalau ingin ukurannya lebih besar. Kalau ini saya bikin ukuran yang mungil, karena biasanya gantungan kunci lebih disukain itu yang murah meriah. Jadi saya bikin ukurannya lebih ekonomis. Jadi mungkin ini cocok sekali untuk teman-teman kalau ingin membuat souvenir dan
lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah sampai di ujung, kita matikan. Jadi seperti ini. Kemudian kita mulai selip-selipkan benang. Begini, diselipkan di sini. Nah, ini sudah kelihatan lebih rapi. Kemudian kita putus dengan korek api ya, karena ini benang polyester, jadi harus menggunakan korek api supaya tidak pecah benangnya. Setelah itu yang kita buat chain 5 tadi di sini, ini bisa kita pasang gantungan kuncinya. Jadi kita siapkan gantungan kuncinya, dan mungkin kita juga membutuhkan tang ya untuk membuka seperti ini. Kemudian kita pasangkan di sini gantungan kuncinya. Nah, kita jepitkan, kita kuatkan. Nah, ini dia sudah jadi gantungan kunci dengan model jeruk. Nah, gimana caranya? Mudah bukan? Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman, terutama yang masih pemula, jadi tetap bisa berkreasi. Meskipun mungkin di rumah hanya punya beberapa jenis benang saja, tidak jadi masalah, dan teman-teman juga bisa menggunakan benang dengan merek apapun. Seperti yang saya gunakan di sini, yang kuning ini saya menggunakan merek Poly Indo, tapi yang oranye ini saya menggunakan benang Poly Cherry. Jadi sama aja hasilnya, sama-sama cantik ya. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan video tutorial gantungan kunci ini bisa diikuti dengan mudah dan juga bisa berkenan untuk teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share video ini. Siapa tahu ada teman-teman kita yang membutuhkan tutorial video seperti ini ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa!